Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Anissa Dwi Setiawahyuni dari mahasiswa Psikologi 2019 Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang kepemimpinan. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Muslim Hidayat. Oke, kita langsung saja ya masuk kepada definisi dari kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi dari aktivitas kelompok yang bersangkutan. Namun, ya, aktivitas mempengaruhi ini tidak selamanya disebut sebagai kepemimpinan, karena yang dapat melakukan aktivitas tersebut hanyalah mereka yang memiliki hak, jabatan, serta wewenang. Adapun tujuan dari adanya kepemimpinan adalah untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya tujuan tersebut adalah yang bermanfaat bagi pemimpin dan yang dipimpin. Kemudian seorang pemimpin pasti ya di dalam dirinya telah memiliki sifat kepemimpinan yang diaktualisasikan terhadap tingkah lakunya gitu kan, dan di dalamnya itu mereka para pemimpin sudah terdapat masing-masing peraturan gitu ya untuk mencapai sebuah keputusan. Kemudian dari berbagai jurnal yang kami dapatkan, salah satunya ada jenis kepemimpinan tentang kepemimpinan profetik ya. Kepemimpinan profetik di sini ada 4 dimensi teman-teman, dan 4 dimensi ini terdiri dari sidik, tablik, amanah, dan juga fatonah. Yang pertama, dimensi sidik. Sidik itu kan artinya benar ya, berarti seorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik nurani dan dalam menjalankan kepemimpinannya tersebut, mereka menjalankannya dengan tanggung jawab yang benar, seperti itu. Nah, kemudian dimensi yang kedua adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Di sini berarti seorang pemimpin harus memiliki karakteristik yang dapat mengkomunikasikan dengan para bawahannya. Ya, seperti itu. Kemudian dimensi yang ketiga adalah amanah. Pada dimensi ini diharapkan seorang pemimpin itu memiliki karakteristik yang profesional gitu ya, dan memiliki komitmen yang tinggi. Kemudian di dimensi yang keempat itu ada dimensi fatonah. Nah, pada dimensi ini diharapkan seorang pemimpin memiliki problem solving yang baik, seperti itu. Nah, kemudian hal dasar yang mempengaruhi dari sebuah kepemimpinan itu sendiri adalah gaya kepemimpinan yang merupakan ciri khas dari masing-masing para pemimpin. Dan gaya kepemimpinan ini nantinya itu dapat mengarahkan hal yang dipimpin oleh para pemimpin itu ya, ataukah akan mengarah kepada kemajuan atau bisa mengarah kepada kemunduran gitu. Jadi tergantung mereka bagaimana memberikan gaya gitu kepemimpinannya ya, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih sektor bagian mana saja yang bisa dipimpin kayak gitu ya, membutuhkan pimpinan? Pastinya semua sektor ada ya. Di sini saya akan menyebutkan 3 sektor dan kendalanya. Yang pertama di bidang industri dan organisasi. Nah, di bidang industri organisasi ini seorang pemimpin dapat gitu ya meningkatkan keefektivitasan dan juga tingkat produktivitas. Namun faktor pemimpin ini dengan gaya kepemimpinannya tidak menjadi faktor tunggal, melainkan ada faktor lainnya seperti adanya motivasi, semangat kerja, dan juga disiplin. Jika keempat hal ini tadi itu ada, maka tingkat keefektivitasan dan produktivitas juga akan meningkat. Dan hal yang masih menjadi kendala di dalam bidang industri dan organisasi ini adalah masih minimnya motivasi para pegawai, seperti itu ya. Mungkin karena jumlah intensitas pekerjaan yang diberikan, ataupun karena masih adanya kekurangan dalam pengakuan jabatannya, seperti itu. Kemudian penerapan kepemimpinan yang kedua adalah di ranah pendidikan. Nah, seorang pemimpin di ranah pendidikan ini adalah seorang kepala sekolah ya. Kepala sekolah di sini itu bisa menjadi motivator, bisa menjadi edukator, dan bisa menjadi manajer, seperti itu. Nah, jika kepala sekolah menjadi edukator ya, berarti beliau ini
mengedukasi gitu ya, memberikan ajaran-ajaran yang baik gitu kan kepada para sivitas akademika. Kemudian, jika kepala sekolah itu menjadi seorang motivator, berarti beliau dapat ya memberikan motivasi terhadap diri sendiri dan juga orang lain ya. Dan kepala sekolah itu sebagai motivator berarti menerapkan gitu ya sistem reward dan punishment agar peraturan yang diberikan itu dapat berjalan dan dapat dipatuhi gitu ya. Nah, kemudian jika kepala sekolah itu sebagai manajer berarti beliau mengimplementasikan dari visi yang telah dibuatnya. Nah, adapun kendala yang masih dirasakan gitu ya di bidang pendidikan ini masih minimnya sarana dan prasarana gitu kan. Terus masih adanya belum sifat keterbukaan sehingga adanya miskomunikasi. Terus juga kadang metode dan juga kurikulum yang belum sesuai ya untuk visi yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah tersebut. Jika dalam penerapannya kepala sekolah itu dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik, maka mutu pendidikan yang ada itu akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di penerapan di bidang keluarga. Nah, di bidang keluarga ini adalah sosok suami gitu ya atau ayah untuk menjalankan sebuah kepemimpinan, dan kepemimpinannya itu bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan adanya suatu amanah untuk menjaga keluarganya, mengarahkan juga melindungi gitu ya untuk terhindar dari perkara yang menyesatkan seperti itu. Dan di kepemimpinan di keluarga ini seorang suami itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas, harus mampu bersikap adil dan juga bertanggung jawab ya. Adapun kendala yang masih dapat dirasakan adalah biasanya itu dari segi ekonomi yang masih kurang mapan, terus juga ada mungkin campur tangan dari pihak ketiga ya, sehingga dalam membuat keputusan itu masih belum bisa stabil gitu, dan juga masih ilmu pengetahuannya tuh masih minim, masih kurang seperti itu. Nah, kemudian tadi setelah dijelaskan ada kepemimpinan profetik, ternyata juga ada jenis kepemimpinan lain ya, yakni ada kepemimpinan otokratik yang di sini itu kita kenalnya dengan otoriter, lebih menekankan kepada kekuasaan dan juga menganggap dirinya itu segalanya seperti itu ya, menganggap bawahan hanya sebagai bawahan, tidak mau dikritik gitu kan, dan tidak mau disalahkan gitu. Nah, yang jenis kedua itu ada demokratik gitu ya, jadi lawannya dari otokratik itu tadi, lebih bisa mengayomi ya, memiliki perasaan tenggang rasa, terus juga memberikan insentif kepada para pegawai agar dapat mengembangkan dirinya sehingga perusahaan yang mereka pimpin pun dapat berkembang. Kemudian jenis kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire. Ini jadi lebih berorientasi kepada hubungan, jadi suatu keputusan tanggung jawab gitu ya yang akan dijalankan oleh pemimpin itu hasil dari rundingan atau yang ada di kelompok tersebut, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ya, dari berbagai kepemimpinan yang telah dijalankan di berbagai faktor ini, diharapkan gitu ya antara pemimpin dengan yang dipimpin atau bawahannya itu memiliki rasa saling percaya ya, sehingga dapat menumbuhkan kepemimpinannya itu berjalan dengan baik dan tujuan yang dapat bermanfaat bagi sesama, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.